Anda menyaksikan program Focus on Court bersama saya Putri Ayuning Tias. Kami kembali ke hadapan Anda untuk membahas serta mengelaborasi kasus-kasus kontroversial yang ada di Indonesia. Dan kali ini kami akan membahas terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani Hamaming. Mardani diduga menerbitkan keputusan pengalihan izin usaha pertambangan IUP pada tahun 2011 dan pada tahun 2022 ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan dakwaan melakukan tindak pidana menerima hadiah dari pengusaha terkait penerbitan keputusan pengalihan IUP. Sejumlah pakar hukum menyoroti adanya kejanggalan dan ketidakadilan dalam proses pengadilan. Mengingat perizinan-perizinan tambang yang dikeluarkan telah mendapat kajian di daerah hingga pusat. Bahkan IUP yang dikeluarkan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi setempat. Untuk membahas terkait hal ini telah bergabung bersama kami ada aktivis anti korupsi, saya perkenalkan dulu aktivis anti korupsi sekaligus pendiri Transparansi Internasional Indonesia, Profesor Dr. Todung Mulya Lubis. Prof. Todung, selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam Putri. Ya, terima kasih. Kemudian saya perkenalkan juga ada Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia sekaligus anggota tim eksaminator, Prof. Hanafi Amrani. Prof. Hanafi, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, terima kasih. Dan juga terakhir ada jurnalis senior sekaligus pegiat anti korupsi, Pak Bambang Harimurti. Pak Bambang, apa kabar? Baik, terima kasih Mbak Putri. Sehat, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak. Kita tahu perkembangannya sekarang ini kita melihat sudah ada komitmen dari Presiden Prabowo untuk berjanji membenahi penegakan hukum di Indonesia. Secara kita sudah melihat kabinetnya seperti apa susunannya, Prof. Todung. Kalau Anda lihat, apakah itu bisa dilakukan dan realistisnya bagaimana sebenarnya, Prof? Saya ingat ketika banyak hakim-hakim ya mengajukan protes mengenai gaji mereka yang tidak naik selama 10 tahun lebih. Prabowo sebagai presiden memberikan satu respons yang sangat positif. Akan menaikkan remunerasi mereka. Tapi kan memperbaiki ekosistem peradilan di Indonesia tidak semata-mata soal remunerasi. Ya, dulu kita memang banyak bicara mengenai kualitas hakim, ya, bagaimana mereka diseleksi, dipilih. Kita bicara mengenai kinerja mereka, kita bicara mengenai promosi mereka, kita bicara mengenai demosi mereka, dan kita bicara mengenai pengawasan, baik itu internal maupun eksternal. Nah, kita tidak melihat banyak hasil yang kita dapatkan dari semua ini. Nah, saya bingung sebetulnya melihat kok korupsinya masih begitu masif di dalam tubuh lembaga peradilan di Indonesia. Saya tidak bisa membayangkan seorang yang bukan hakim agung yang tidak langsung menangani perkara, tapi di rumahnya ditemukan uang hampir 1 triliun rupiah. Buat saya itu itu penghinaan terhadap lembaga yudikatif di Indonesia. Nah, ini menunjukkan betapa ekosistem itu sudah rusak sekali. Nah, saya ingat dengan buku yang ditulis oleh Sebastian Pompe yang menulis disertasi mengenai Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung Indonesia itu kan puncak dari segala peradilan. Nah, dia bilang judul bukunya itu begini, The Collapse of the Supreme Court. Jadi runtuhnya Mahkamah Agung. Nah, kalau Mahkamah Agungnya sudah runtuh, ya lembaga-lembaga di bawah Mahkamah Agung juga pasti runtuh. Ini kan sangat-sangat logis ya, karena pengadilan itu dimulai di bawah. Dan korupsi itu dimulai juga di situ sampai terus naik ke atas. Dan mungkin ketika sampai di atas jumlah korupsinya lebih besar lagi. Nah, kalau saya tidak sepenuhnya mendukung apa yang dikatakan oleh Gus Dur waktu dia menjadi presiden. Dia bilang, kita import aja hakim-hakim ya, untuk datang ke Indonesia mengadili perkara itu. Ya kan? Peristiwa ini. Ya agak sulit juga karena mereka tidak tahu hukum Indonesia. Ya. Jadi akan sangat sulit, tapi paling tidak itu kan statement yang menurut saya satu mosi tidak percaya terhadap lembaga peradilan Indonesia. Hakim naturalisasi ya. Itu sepak bola ya kan. Ini bukan sepak bola ya. Ini kita bicara mengenai justice ya. Iya, makanya betul. Justice lain lagi ya kan dengan bola. Tapi sebenarnya pernyataan itu pun sebenarnya menampar juga ya, menampar kita sendiri. Tapi kalau Prof. Hanafi, yang paling real yang harus segera dilakukan oleh Presiden Prabowo apa? Ya, saya kira untuk meningkatkan kesejahteraan itu bukan satu-satunya cara ya. Solusi. Karena dalam kejahatan finansial ini kan sebenarnya kalau teorinya Sigmund Freud itu kan ada needs, ego, super ego.
mereka itu sudah super ego. Artinya mereka itu sudah punya harta yang berlimpah tapi melakukan korupsi yang cuman sedikit gitu ya. Jadi permasalahannya bukan masalah kesejahteraan kalau saya. Contoh yang sudah ada kan demokrasi di bidang perpajakan misalnya, jadi tidak menyelesaikan masalah juga. Kalau saya melihat mulai dari hulunya dulu gitu, pada waktu seleksi rekrutmen itu ya, terutama penegak hukum, polisi, kejaksaan, kemudian hakim itu kan seolah-olah selama ini kan hanya mengisi formasi ya, tidak dilakukan secara ketat ya, untuk selektif betul untuk penegakan hukum itu. Kemudian pembinaan dan pengawasan ketika mereka di dalam. Betul. Kemudian yang ketiga juga kalau mereka melakukan tindakan melanggar hukum yang tegas gitu kan. Nah selama ini kan enggak. Bahkan kadang-kadang masyarakat banyak kecewa, hukuman terhadap penegak hukum yang melakukan kejahatan finansial korupsi misalnya itu kan justru kadang-kadang lebih rendah. Nah kita lihat undang-undang korupsi juga antara pasal 2 pasal 3 itu. Pasal 3 untuk penegak hukum itu justru lebih penyelenggara negara ya, penyelenggara negara itu justru lebih rendah ketimbang pasal 2 untuk semua orang. Nah itu juga memprihatinkan juga. Jadi itu. Oke, kalau kita bicara tentang peradilan, karena tadi Prof sudah menyinggung apa yang terjadi baru-baru ini, Pak Bambang, itu kan kita bicara soal trust ya. Kita bicara soal kepercayaan publik. Kalau misalnya sekarang bisa menyampaikan sesuatu kepada Presiden Prabowo untuk kembali mengambil kepercayaan publik di lembaga peradilan, harus apa yang dilakukan? Saya kira karena Pak Prabowo itu saya tahu sangat terpengaruh oleh sistem Inggris ya. Kalau kita lihat sejarah Inggris, itu ada satu saat juga di mana pengadilannya juga bermasalah kayak kita lah, seperti itu ya. Lalu Parlemen Inggris membuat satu panitia namanya Blue Ribbon kalau di sana biasanya ya. Lalu mereka melakukan gerakan reformasi yang kira-kira nggak jauh beda lah kalau sebetulnya dengan yang dulu kita sama-sama nih melakukan di era reformasi ya, bahwa hakim itu harus terdidik ya, bahwa hakim itu juga harus mendapat kehidupan yang bermartabat ya. Sehingga waktu itu Duta Besar Inggris cerita sama saya ingat nih Duta Besar Inggris pada masa reformasi itu, dia cerita dulu di Inggris itu ada, selain tadinya hakim itu tidak berpendidikan, siapa aja pokrol bambu bisa jadi hakim. Lalu dibuat syarat harus berpendidikan yang kompeten, lalu harus dapat hidup bermartabat, untuk itu gajinya dibuat baik, bahkan lalu ada pikiran, wah nanti walaupun gajinya udah bagus, nanti terlalu banyak gaul, bisa salah gaul. Jadi diberikan komplek perumahan yang juga baik ya, dan bisa terawasi gitu. Lalu masih ada juga yang bicara di parlemen, wah walaupun sudah bergaji baik, berumah baik, nanti kan orang Inggris tuh suka ke bar ya, namanya ke pub. Nanti dia bergaul ke pub, ketemu lagi sama Markus ini kan. Jadi akhirnya oke, ditambah perumahan hakim itu, karena di sana biasa ya minum, itu diberi cellar dengan sekalian dengan minumannya lah, supaya dia nggak perlu ke pub lagi. Kalau dia mau minum-minum bisa di situ aja. Yang bisa diterapkan? Nah, tambah satu lagi. Apa? Satu lagi udah gitu ada lagi. Nah, kan biasa anggota parlemen suka cerewet kan. Ya biar dia udah punya pub kan dia nanti jalan-jalan dikenal orang, dideketin, namanya Markus ya kan. Oh kalau gitu waktu pengadilan dia pakai wig. Supaya nggak gampang dikenali gitu. Kalau copot wignya, coba saya pakai wig sama nggak pakai wig tuh pasti orang nggak kenalin saya ya kan. Nah, lalu kemudian keadaan membaik, terbukti lama-lama jadi mahal nih semua. Pelan-pelan banyak fasilitas itu kan sudah terjadi dengan sendirinya. Sehingga kemarin ada waktu itu Duta Besar cerita, sekarang joke-nya itu, ini masih perlu nggak wig ini katanya ya. Karena wig itu juga dibeli oleh negara untuk hakim itu. Iya. Yang bisa kemudian diterapkan ke Indonesia dan clear bisa segera dilakukan untuk kembalikan trust itu. Kalau menurut saya ya, kalau kita bisa bangun IKN, membangun komplek perumahan untuk hakim, jaksa, ya penyidik itu mestinya kecil lah itu ya. Daripada bangun IKN ya mendingan kita tertibin aparat hukum kita supaya lebih terawasi gitu. Sekarang saya terus terang, saya belum lama ini ikut dalam seminar, ada hakim yang biasa ngadilin teroris. Kan dia harusnya dilindungi. Nah, lalu akhirnya diberi hotline. Nah, tiba-tiba satu saat ada hakim merasa terancam, atau datang semua polisi ke rumahnya.
hakimnya malah merasa tidak terlindungi. Karena dia rumahnya di daerah kumuh gitu. Waduh, sekarang semua orang tahu saya hakim katanya. Ya kan? Iya. Jadi ini kan hal yang simpel ya. Kalau kita bisa betul. bikin bangunan yang begitu megah-megah di KN, saya kira membangun perumahan yang baik buat para hakim. Jumlahnya nggak banyak kok, hakim, jaksa, ya, dan juga itu bisa menjadi cepat, solusi kesejahteraan misalnya. Kalau IKN berapa lama tuh kan? Cepat sekali kan? Ini pasti bisa lebih cepat dari itu. Bisa lebih cepat lagi ya. Oke. Baik, kita sekarang melihat perkara hukum yang Tapi saya ingin nambahkan. Iya, silakan Prof. Begini, apa yang dikatakan oleh Mas Bambang betul ya. Tapi saya ingin melihat menjadi hakim itu kan it is a matter of choice gitu. Orang memilih jadi hakim dan dia tahu konsekuensinya. Dan dia adalah ujung tombak keadilan yang paling tinggi. Ya. Nah, bahwa gajinya rendah, oke. Tapi kan pilihan dia untuk menjadi hakim. Nah, yang tidak ada adalah kebanggaan untuk menjadi hakim. Kalau orang bangga menjadi hakim, dia tidak peduli dengan gaji sebetulnya. Walaupun tugas kita, kewajiban kita untuk menaikkan gajinya hakim. Nah, ini yang saya lihat lacking gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat kasus korupsi di kalangan pengadilan, Mahkamah Agung. Bisa nggak kita berantas? Bisa. Kalau ketuanya memang betul-betul committed untuk memberantas itu. Kedua, yang korupsi ini mau nggak dia memperbaiki keadaan? Dia mesti jadi whistleblower. Mesti betul-betul menceritakan siapa yang terlibat di situ. Nah, kalau itu dilakukan, kita akan bisa ya, membuat satu ekosistem yang lebih baik, yang korupsinya lebih sedikit. Saya lebih realistis kan. Menghilangkan 100% korupsi mungkin sulit. Tapi less corrupt, nah itu masih mungkin. Nah, tapi berani nggak ketuanya? Berani nggak hakim-hakim yang diadili itu untuk bicara? Nah, kalau dia nggak berani, ya kita akan terus-menerus begini. Ya, akan terus-menerus begini dan saya ya hopeless melihat pengadilan sebetulnya. Prof. Todung sudah mengatakan hopeless melihat pengadilan. Saya berusaha kaitkan kemudian dengan apa yang saat ini perkara hukum yang dialami oleh Mardhani Hamaming. Prof. Hanafi menjadi salah satu eksaminatornya dan sejak awal kasus ini berlangsung. Apa yang Prof. Hanafi lihat selama mendalami kasus ini dan apakah memang ada kesalahan prosedur di dalamnya atau justru ada hal-hal lain? Ya, kalau saya mengkaji putusan pengadilan itu nampaknya itu ada kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim itu. Kemudian yang kedua juga hakim itu tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Sehingga kadang-kadang ada semacam lompatan pemikiran dari hakim. Jadi seperti misalnya terkait dengan dalam pidana suap itu ya, suap itu kan harus ada dua pihak ya, ada yang memberi, ada yang menerima. Kemudian ada ijab kabul juga, harus ada pernyataan dari pemberi, harus ada pernyataan dari menerima untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dia dalam jabatannya, kan seperti itu ya, pasal 12A yang 12B ya yang dikenakan pada Mardhani itu ya. Nah, tapi di pengadilan itu tidak terbukti itu. Tapi menurut hakim itu sebetulnya kan secara teoritis suap itu harus ada meeting of mind ya. Artinya double offset, artinya ada kesamaan kehendak antara pemberi dan penerima. Nah, itu tidak terbukti. Jadi kalau ada aliran dana itu masuk ke perusahaan keluarga si terdakwa itu dianggap itu sebagai suatu balas jasa atas keluarnya SK itu. Jadi ada semacam kesamaan kehendak secara diam-diam. Nah, itu lompatan pemikiran yang menurut saya itu tidak bisa, padahal di dalam pengadilan itu tidak bisa dibuktikan tentang itu. Tidak bisa dibuktikan tentang itu dan apakah kemudian itu yang kemudian membuat saat ini prosesnya terus berlangsung dan itu yang kemudian juga membuat Pak Bambang kemudian menyatakan diri sebagai amicus curiae. Ya kalau sebelumnya Bambang boleh silakan sedikit. Nah, yang dikatakan oleh Profesor Hanafi tadi menarik. Bahwa ada hal-hal yang kalau saya sebut Pak ya miscarriage of justice. Kalau saya sebut ya majelis hakim itu tidak mempertimbangkan dengan proper ya bukti-bukti kesaksian-kesaksian yang didengar di depan pengadilan. Nah, satu orang saksi ya yang diaudit itu Pak sebetulnya ya itu yang saya kira ya menjadi pertimbangan hakim ya padahal sebenarnya itu banyak saksi-saksi yang lain
yang tidak sama sekali dipertimbangkan. Jadi di mana sih salahnya? Ya salahnya di sini. Hakimnya itu betul-betul seperti sudah diperangkap gitu. Kok hanya mendengar saksi yang satu ya, auditu itu ya, bukan melihat, bukan menyaksikan. Nah, tapi yang lain yang membantah itu tidak dipertimbangkan sama sekali. Nah, ini kalau saya tidak salah loh, Profesor Hanafi. Ya, betul. Ya, kesalahan yang sangat fundamental. Dan oleh sebab itu saya sebut ini miscarriage of justice. Miscarriage of justice, oke. Baik. Kita sekarang jeda dulu, setelah jeda saya akan langsung ke Pak Bambang. Tetap bersama kami di Focus on Court. Terima kasih Anda masih bersama kami di Focus on Court. Kami akan lanjutkan perbincangan kami hari ini terkait akademisi dan aktivis anti korupsi bersuara. Bebaskan Mardani Maming. Saya langsung ke Pak Bambang, tadi menyambung yang tadi, Anda mengajukan diri. Kemudian tadi sempat di awal Anda mengatakan bahwa kita ini dalam tanda kutip melawan arus. Mungkin bisa diberikan sedikit gambaran ya, melawan arus yang bagaimana sebenarnya? Iya begini ya, jadi waktu kita reformasi awal ya, saya bersama Bang Todung juga kita mendirikan Transparansi Internasional, sebelumnya ikut mendirikan Masyarakat Transparansi Indonesia ya. Lalu di Tempo kami aktif untuk anti korupsi ya. Bahkan saya ikut menjadi salah satu anggota konsultan yang domestik yang merancang undang-undang Tipikor. Waktu itu dirjennya Pak Romli, dibantu Pak Topo dan lain-lainnya. Dan waktu itu kami memang merasa ini korupsi ini kejahatan luar biasa lah ya waktu itu. Bahkan boleh dikata rohnya gerakan reformasi adalah gerakan melawan KKN. Karena waktu itu korupsi, kolusi dan nepotisme itulah yang menghancurkan negara kita ya. Dengan semangat itu kita juga mikir, wah tapi ini jaksa sanggup nggak nih membawa koruptor? Koruptor kan uangnya banyak apa segala macam ya. Sehingga disusunlah sebetulnya memang undang-undang yang harusnya memudahkan untuk menangkap koruptor itu. Walaupun oleh DPR kemudian tentu dicairkan, biasa lah ya. Dan tapi dalam perjalanan waktu, kita dulu naif ya. Kita berpendapat, wah para aparat penegak hukum kita ini malaikat-malaikat lah gitu. Yang akan menangkap koruptor-koruptor. Tapi dalam perjalanan waktu, ternyata ada hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, malahan kejadian. Yaitu undang-undang Tipikor ini yang dimaksudkan memberantas korupsi, malah menyebabkan semakin banyak tindakan korupsi di aparat penegak hukum. Ya. Dan secara kasat mata kita bisa lihat deh sekarang, bagaimana gaya hidup aparat penegak hukum dibandingkan dengan kita tahu kan, aparat penegak hukum kita tahu gajinya berapa, income-nya berapa. Yang luar biasa ya. Bahkan terakhir ada ya itu tadi di rumahnya hampir uang 1 triliun, ya kan? Nah sekarang yang terjadi itu lebih buruk dari sebelum reformasi belakangan ini. Karena selain yang saya sebut terjadi komersialisasi hukum, juga terjadi politisasi hukum. Contohnya ya kan ada kasus Tom Lembong, Bang Todung baru saja membela seorang pegiat lingkungan ya, yang jelas-jelas dilindungi undang-undang, tapi tetap sempat ditahan juga ya. Lalu saya melihat mulai ada yang disebut miscarriage of justice itu ya, atau disebut pengadilan sesat ini. Mulai terjadi terutama di Tipikor itu, bahkan yang kena banyak orang yang ketika saya ikuti pengadilannya dan saya investigasi, sebenarnya tidak terbukti bersalah. Ya, contoh yang pertama mungkin saya ingat adalah kasusnya Hotasi Nababan di Rut Merpati. Ada kasus Indar ya dari Indosat, ada kasus Kukuh dari Chevron ya. Terakhir ada kasus di Rut Pertamina yang untungnya kemudian dibebaskan di Mahkamah Agung ya. Tapi kasihan dia sudah ditahan 555 hari. Ya kan? Dan sekarang dikenakan lagi. Nah, jadi saya lihat ini lebih berbahaya kalau di zaman Orde Baru, kita ingat kasus Marsina dan sebagainya, itu lebih banyak politisasi hukum oleh kekuasaan. Pokoknya kekuasaan bilang gini, hukum harus ikut. Sekarang selain politisasi hukum, terjadi komersialisasi hukum. Buktinya yang 1 triliun Hakim Ghazalba dan sebagainya. Nah ini berbahaya sekali. Ternyata
sisi negatif dari Undang-Undang Tipikor justru kelihatannya indikasinya kuat membuat aparat penegak hukum kita makin korup. Bahkan KPK kan baru memecat 66. Ya, bayangin KPK itu kan kita bangun rame-rame untuk memberantas korupsi, kok jadi sarang koruptor. Dan kita sedih. Ini kan orang-orang yang dipecat pasti terbukti memeras. Pemerasan itu kan korupsi, tapi tidak dihukum, tidak diproses lanjut. Jadi terjadi menurut saya, sehingga nggak cuma saya pegiat anti korupsi ini, bahkan mantan-mantan ketua KPK yang awal-awal nih sekarang berkumpul, pegiat seperti Bang Todung dan juga yang lain, untuk kayaknya kita harus duduk bersama lagi, ya, merevisi ini supaya kok undang-undang anti korupsi yang harusnya memberantas korupsi malah membuat aparat penegak hukum kita korupsi. Nah, ada dua sisi dari situ. Ketika banyak aparat penegak hukum yang korupsi, yang jujur jadi ketakutan. Mau tidak mau harus. Sehingga kalau ada yang tipikor, hakim yang masih jujur nggak berani mutus tidak bersalah walaupun tidak terbukti. Ya. Itu kasusnya Otasi Nababan, kasus Kuku Kasaman. Saya beruntung lah dalam kasus Nur Pamuji yang juga di Rut PLN yang juga ditangani. Saya pertama kali saya bikin amicus curiae di situ ya, dan untungnya beliau akhirnya dibebaskan karena memang tidak ada kerugian, bahkan keuntungan negara. Ya. Betul. Nah, menurut saya kalau ini dibiarkan ini berbahaya bagi kita semua. Ya. Termasuk di perkara yang menyangkut Mardhani Maming ini. Iya, karena ini kita takut. Saya ya, terus terang saya kasus Mardhani Maming tadinya saya tidak tahu. Gara-gara bedah buku dari Universitas Indonesia ini, mula-mula saya masih agak skeptis. Ya UII ya, siapa tahu ya, kita nggak tahu ya. Tahu-tahu, loh, dibikin juga oleh Universitas Indonesia. Hasilnya sama dengan UII, tidak terbukti. Dibuat oleh Unpad, hasilnya sama juga, tidak terbukti ya. Lalu dibuat lagi oleh Undip ya Pak, sama, tidak terbukti. Lalu saya ini, waduh, siapa lagi ahli hukum? Bang Todung mengirimkan timnya, periksa semua hasil ini. Kesimpulannya sama. Lah ini semua orang mengatakan itu tidak terbukti. Kenapa dia dinyatakan bersalah? Nah, saya menduga ada komersialisasi hukum sini. Saingan. Jadi sekarang kalau saya orang kuat, banyak uang, saya bisa tuh masukin Mbak Putri ke penjara. Kalau saya nggak suka, nggak suka gitu. Kalau saya mau keluarin, kan kasihan Mbak Putrinya, ya kan? Nah, jadi maksud saya kenapa saya duduk di sini melawan arus? Tadi, saya ingin kepada Hakim Agung yang masih punya kejujuran, ya, keprofesionalan, pemahaman hukum yang baik ya, supaya beranilah. Kalau benar itu jihad kita lah. Walaupun kita dianggap melawan arus seolah-olah bisa dituduh kok membela koruptor. Kalau memang tidak terbukti, ya bukan koruptor, itu kezoliman menurut saya. Karena jangan salah, saya mau ingatkan satu, maaf nih agak panjang dikit. Ada konsep yang sejak abad 18 yang disebut namanya adalah Blackstone Ratio, ya, rasio Blackstone. Pasti apa itu, Pak para agama. Itu adalah seorang hakim dan seorang intelektual filsuf Inggris yang terkenal yang menulis commentaries on British law ya. Dia mengatakan lebih baik membebaskan 10 orang bersalah ketimbang menghukum 1 orang tidak bersalah. Karena azas hukum yang penting adalah namanya absence of malice. Bahkan ketika kemudian Amerika mendirikan negara, para founding father-nya itu membahas ini juga. Yang namanya Benjamin Franklin lebih gila. Dia bilang lebih baik membebaskan 100 orang bersalah ketimbang menghukum 1 orang bersalah ya. Lalu banyak. Nah, tapi umumnya hakim-hakim di negara demokrasi tidak ada yang mengatakan lebih baik membebaskan 1 banding 1. Paling rendah saya tahu tuh Voltaire ya, tokoh Demokrat. Dia bilang lebih baik membebaskan 2 orang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang bersalah. Yang berkebalikan dari itu hanyalah orang-orang otoriter. Nah, terkenal itu adalah Otto von Bismarck. Dia bilang lebih baik menghukum 10 orang bersalah ketimbang menghukum 10 orang tidak bersalah ketimbang 1 orang bersalah. Yang membenarkan siapa? Pol Pot. Kita tahu kan Pol Pot di Kamboja. Masa kita mau niru
Pol Pot. Nah, kekhawatiran saya ini tren kita itu menuju ke arah sana. Nah, ini berbahaya, nanti banyak orang tidak bersalah di penjara hanya karena dia oposisi atau dia mungkin saingan bisnis atau orang yang dianggap tidak menyenangkan bagi orang yang berduit banyak. Prof Todung, tapi apakah betul trennya ke arah sana? Ya tadi kan sudah dijelaskan soal komersialisasi hukum ya, dan itu terjadi gitu. Saya ini 40 tahun lebih menjadi advokat gitu, dan saya melihat tren pemburukan itu terjadi. Nah, kriminalisasi terhadap pejabat ya itu juga terjadi. Nah, saya melihat satu hal sebetulnya. Walaupun gedung Mahkamah Agung itu dijaga ketat, sekarang tidak mungkin kita bisa masuk tanpa ada approval, persetujuan ya dari pihak Mahkamah Agung. Kalau dulu lebih gampang masuk. Ya. Nah, itu tidak menghambat mereka untuk bisa berinteraksi dengan pihak-pihak luar yang seharusnya mereka tidak harus berinteraksi. Jadi kenapa ada suap? Ya, kenapa ada gratifikasi? Itu semua karena mental itu belum sepenuhnya siap untuk menjadi hakim. Nah, ini yang kita lihat pada hakim-hakim kita, pada jaksa-jaksa kita, pada polisi-polisi kita, mentalnya mereka itu ya korup. Ya, itu sebetulnya. Ya, korupsinya itu kan bukan hanya terima uang, tapi bahkan merusak keadilan. Nah, ini yang saya kira sih sangat menyakitkan buat kita. Dan saya ya ingin sebetulnya kita betul-betul sangat serius mempersoalkan seleksi dari hakim-hakim kita. Karena kesalahan-kesalahan yang fundamental yang dikatakan oleh Profesor Hanafi itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Ini kan mengorbankan banyak orang. Mengorbankan bukan hanya si terdakwa pencari keadilan, tapi mengorbankan negara hukum itu sendiri. Ya. Nah, ada hubungan yang kelihatannya mesra antara kekuasaan dengan mereka-mereka yang ingin menyalahgunakan kekuasaan. Antara penegak hukum dengan mereka-mereka yang ingin merusak negara hukum itu sendiri. Nah, ini satu penyakit yang betul-betul sulit untuk diobati oleh kita sebagai bangsa. Karena ini terjadi di mana-mana dengan sangat masif gitu. Nah, saya pernah menjadi ketua Transparency International. Kita itu menerbitkan buku yang disebut report, laporan yang disebut judicial corruption. Nah, Indonesia adalah salah satu negara yang judicial corruption-nya paling tinggi. Ya. Jadi bayangkan ya, judicial corruption-nya paling tinggi. Nah, untuk mengubah itu menjadi lembaga peradilan yang bersih, yang berwibawa, ya tidak mudah. Nah, saya tuh tanya pada mahasiswa saya di Fakultas Hukum, ya Mbak Putri ya, kalau saya kuliah, berapa orang yang menjadi hakim? Ini saya kuliah di UI ya. Itu nggak ada yang tunjuk tangan. Berapa orang yang mau jadi jaksa? Juga mungkin ada 1 atau 2. Yang jadi polisi juga begitu. Tapi yang mau jadi advokat, yang menjadi konsultan itu banyak. Jadi bayangkan the best mind ya, orang-orang yang dari Fakultas Hukum itu nggak mau jadi hakim. Nah, akhirnya kita dapat hakim-hakim itu dari universitas yang ya mungkin ya masih punya masalah dalam peningkatan kualitas pendidikan hukum. Nah, inilah kalau bahan bakunya seperti itu ya hasilnya juga seperti itu. Makanya kita bilang you get what you pay gitu. Itu yang terjadi. Ya. Agak nasib kami sebagai rakyat. Boleh menambahkan silakan. Kadang-kadang kaget juga kita ya. Tiba-tiba ada teman yang dulu track recordnya seperti itu, kita tahu ya, tiba-tiba menjadi jaksa. Apa yang mau terjadi ke depan gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Makanya saya lebih menetik beratkan pada rekrutmen itu yang harus diperketat. Rekrutmen juga penting ya, selain tadi soal kesejahteraan ya. Baik, kita sekarang jeda dulu, nanti setelah jeda saya akan ke Prof Hanafi. Yang kemudian ada 10 eksaminator, akademisi anti korupsi semua, yang kemudian sudah memberikan rekomendasi untuk Mardani Maming segera dibebaskan. Itu sekarang nanti kita akan bahas setelah jeda. Fokus on Court kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Focus on Court. Saya masih bersama dengan Pak Bambang Harimurti, Prof Todung Mulya Lubis, dan juga Pak Hanafi Amrani. Saya ke Pak Hanafi sekarang. Pak Hanafi, kita tahu sudah ada 10 eksaminator dari Universitas Indonesia dan juga dari UII.
kemudian memberikan rekomendasi untuk pembebasan Mardani Maming. Apa landasannya kemudian mengambil kesimpulan seperti ini? Oke, saya sampaikan bahwa berangkat dari keprihatinan dari beberapa akademisi, kemudian kita mengadakan eksaminasi lintas universitas ya, UI, UII, dan UGM waktu itu. Ada dari UGM juga. Dan kemudian pesertanya itu dari berbagai disiplin. Ada disiplin hukum administrasi, hukum perdata, hukum perusahaan, kemudian yang ketiga hukum pidana. Nah, kita melakukan eksaminasi itu dalam 1 hari gitu, beberapa menyampaikan masing-masing. Nah, itu hasilnya itu semuanya sama. Mulai dari hukum administrasi misalnya, yang itu dituduhkan melanggar pasal 93 Undang-Undang Minerba gitu kan, Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 itu. Yang dikatakan di situ juga salah sasaran juga. Di situ kan subjek hukumnya orang atau korporasi mestinya ya, yang mengalihkan IOP kepada orang lain tanpa pemberitahuan kepada gubernur, bupati dan sebagainya itu. Nah, ini kan sementara HMH itu kan bukan orang perorangan, beliau adalah pejabat yang memberi izin. Nah, dari situ sudah salah sasaran, error en persona sebenarnya yang digunakan tidak tepat orang yang disasar dengan undang-undang hukum administrasi itu. Kemudian yang kedua juga sebenarnya apa yang dilakukan oleh HMM itu kan sudah sesuai dengan prosedur sebagai dikatakan Putri tadi awal tadi ya. Artinya sudah ada kajian dari dinas dan sebagainya, sudah ada persetujuan dari gubernur juga. Nah, itu di mana salahnya gitu kan. Nah, dari administrasi berkesimpulan bahwa itu merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima putusan hakim dari sisi administrasi. Nah, dari hukum perdata misalnya, memang ada aliran uang itu ke perusahaan yang dulu dimiliki oleh beliau sebelum menjabat itu kan. Tapi kajian dari hukum perusahaan dan hukum perdata itu ternyata memang ada business to business ya, murni keperdataan. Jadi bukan kalau itu mengkaitkan dengan ucapan terima kasih karena menerima SK juga nggak ada bukti di pengadilan juga nggak ada alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan untuk itu gitu loh. Jadi di hukum perdata juga sudah memastikan bahwa itu memang sudah itu. Jadi memang di awalnya itu kan yang bersangkutan punya lahan untuk pelabuhan itu. Nah, itulah yang dijadikan sebagai dividen ya 30%. Sehingga uang itu mengalir ke sana memang ada perjanjian, ada alat bukti tertulis gitu loh. Nah, itu tidak digubris oleh hakim. Nah, kemudian dari sisi pidana lebih banyak lagi. Selain yang saya sampaikan tadi terkait dengan meeting of mind itu tidak ada, ijab kabulnya tidak ada. Juga kan berangkat dari pasal 93 Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba kan undang-undang administrasi ya, bukan undang-undang pidana. Sementara di dalam Undang-Undang Minerba itu pasal 93 itu posisinya adalah sanksinya administrasi. Walaupun ada pasal-pasal lain yang punya sanksi pidana. Jadi Undang-Undang pasal 93 itu administrasi murni. Jadi kalaupun melanggar pasal itu, walaupun tadi jelas salah sasaran ya subjeknya, kalaupun dikatakan melanggar itu, mestinya sanksinya administrasi. Peringatan tertulis, kemudian penghentian sementara operasi itu, kemudian yang terakhir pencabutan izin tambangnya itu administrasi mestinya. Nah, jadi bukan sanksi pidana, itu juga keliru juga gitu loh. Nah, kalaupun dia punya sanksi pidana, ya sanksi pidana yang ada di undang-undang itu, bukan ditarik ke korupsi. Nah, itu keliru kalau ditarik ke korupsi. Karena dalam undang-undang korupsi pasal 14 juga sudah disebutkan bahwa apabila undang-undang itu menyebutkan secara tegas bahwa tindakan itu adalah tindakan korupsi, bisa digunakan undang-undang korupsi. Nah, sementara undang-undang Minerba sama sekali tidak menyebutkan bahwa pelanggaran apalagi pasal 93 tadi ya, pelanggaran pasal tertentu dalam undang-undang Minerba itu dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi, ini ditarik ke sini. Nah, itu juga keliru. Ya, yang kenyataannya kan itu pelanggaran terhadap pasal itu kemudian ditarik sebagai undang-undang korupsi. Itu juga secara teoritis sudah keliru juga. Jadi kajiannya sudah lengkap dari berbagai sisi dan sudut pandang. Betul. Tapi seolah-olah sekarang Prof. Todung mencari kebenaran dan mencari keadilannya tuh jalannya panjang sekali dan rumit. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya sudah membaca ya, hasil eksaminasi yang dilakukan oleh UI dan teman-teman. Ya, saya kasih sudah cukup jelas, cukup lengkap ya.
tadi disebutkan, kita kan bicara mengenai pasal 12B, Undang-Undang Tipikor. Nah, yang mengatakan ada hadiah ya, yang diberikan kepada si terdakwa dalam hal ini. Nah, tapi kan kalau pendekatan hukum perdata yang sudah dijelaskan oleh Profesor Hanafi tadi itu clear sebetulnya, sangat jelas bahwa ya ini kan ada hubungan bisnis ya yang sudah di-arrange sebelumnya oleh mereka, diatur sebelumnya, dan pembagian dividen itu ya pembagian dividen gitu dalam konteks bisnis, bukan hadiah ya yang dipersepsikan sebagai korupsi yang digunakan untuk membuat satu putusan, ya, membuat satu keputusan. Nah, tadi juga misalnya mengenai pengalihan IUP, ya, pengalihan IUP itu sama sekali tidak melanggar ketentuan karena subjek dari regulasi yang disebutkan tadi oleh Profesor Hanafi itu ya beda gitu, ya. Ya, jadi menurut saya sih kalau bicara mengenai korupsi ya bukan itu, ya. Jadi penerapan hukum yang salah seperti ini ya membuat korban begitu banyak gitu. Dan saya tidak tahu berapa banyak lagi korban di tempat-tempat yang lain yang menghadapi kasusnya serupa seperti ini. Kasusnya bisa serupa, bisa juga tidak serupa, tapi penerapan hukum itu salah sama sekali. Nah, ini yang saya lihat ya, yang betul-betul mengganggu kita. Ya. Karena saya mencoba untuk melihat sebetulnya apa sih sebetulnya yang betul-betul salah dilakukan. Karena saya punya kecurigaan kadang-kadang, banyak pengusaha tuh yang suka main ya dengan penegak hukum. Ya. Nah, saya punya reservasi, tapi setelah membaca berkasnya, setelah membaca hasil eksaminasi, saya melihat dia adalah korban dari peradilan sesat, ya, dari miscarriage of justice yang terjadi dalam kasus ini. Jadi kalau misalnya ya akan dilakukan PK, ya sah saja akan dilakukan PK, karena itu adalah hak dia gitu. Ya, walaupun kita juga akan sangat tergantung kepada kearifan dan kebijaksanaan majelis hakim. Apakah dia akan menerapkan hukum ya seperti yang tertulis dalam semangat hukum itu sendiri, atau dia juga akan memanipulasi hukum. Nah, kita nggak tahu, mudah-mudahan tidak. Pak Bambang, menurut Anda apakah Mardhani Maming sudah bisa disimpulkan menjadi korban dari mafia peradilan yang memang tadi beberapa kali juga sempat disebut? Ya mungkin komersialisasi pengadilan ya. Saya terus terang gini, saya terus terang belum lama ya kasus ini. Jadi ketika ada teman nama saya yang sesama juga giat dalam anti korupsi, ngajak saya untuk ke bedah bukunya eksaminasi UII, saya tadinya nggak terlalu semangat, saya pikir siapa nih pengusaha batu bara ya, bupati, saya udah males gitu ya. Tapi ya karena cukup persuasif teman saya, akhirnya saya pikir ya udahlah, saya lihat, saya pikir loh, ini sih benar-benar benar-benar tidak ada bukti kok dihukum orang gitu ya, dan kok lolos di pengadilan banding dan kasasi. Lalu saya jadi mulai mempelajari, kan ada bukunya, kemudian kita bisa lewat internet. Lalu saya lihat loh, ternyata kasus ini yang pertama membela itu orang yang saya kenal anti korupsi. Satu adalah Bambang Wijoyanto ya. Dia adalah mantan ketua KPK. Ya. Dulu kami sama-sama tim investigasi di MK dan kita mendapatkan hakim yang korup yang kemudian dikejar sampai beliau jadi KPK. Dan saya tahu orangnya tuh lurus banget, nggak mungkin akan bela koruptor gitu ya. Lalu satu lagi Pak Denny Indrayana, beliau kan wamen hukum dan HAM yang sampai sekarang dimusuhi oleh koruptor gitu loh, karena dia begitu gigih ya. Jadi saya pikir, loh kalau dua orang ini aja mau membela ya Prapit, walaupun Prapitnya dikalahkan untuk hal teknikal karena dianggap waktu itu 2 kali dipanggil, itu aja aneh putusannya. Menurut saya udah menerbitkan pertanyaan, kok dia dengan alasan 2 kali dipanggil belum datang, kan biasanya panggilan ketiga baru, 3 kali panggil baru masalah kan. Nah ini aja udah aneh. Lalu akhirnya saya pikir, wah kalau saya ketemui Pak Denny Indrayana dan Pak Baiwis mau nanya, oh mereka bilang, iya ini benar yang disebut pengadilan sesat lah kata, ini unsur komersialisasi dari pengadilan itu. Ya akhirnya saya apalagi kemudian setelah UII dilakukan lagi pengujian oleh universitas terkenal lain. Kalau fakultas hukum UII, UI, Unpad, Undip,
ya UGM itu dianggap semuanya salah, itu ya kan nggak mungkin kan. Ditambah lagi aktivis seperti Bambang Wijoyanto, saya masih belum puas. Saya kemudian nanya Bang Todung mau nggak simak ini? Bang Todung langsung lihat ini dengan timnya ya. Jadi menurut saya ini kan clear kayak kalau buat saya, karena saya bukan ahli hukum terus terang. Tapi saya percaya pada integritas dari orang-orang ini, pakar-pakar ini. Jadi menurut saya kembali ke masalah, waduh kita ini kan konstitusi kita itu kan prinsip hukum praduga tidak bersalah. Artinya harusnya kita ikutlah Blackstone ratio itu. Hakim tuh harus punya keberanian. Kalau tidak terbukti, harus berani menyatakan tidak bersalah. Kalau dianggap orang ini sebenarnya korup, kan gampang dong jaksa untuk cari lagi bukti-bukti. Jadi jangan kemalasan jaksa, apalagi komersialisasi penuntut, itu malah merugikan hakim. Ya, dan itu bukan pertama kali, kadang-kadang masalah mafia pengadilan itu gitu. Yang digarap itu dari sisi tuntutan. Nah kalau tuntutannya salah, hakim kan harus membebaskan kan. Tapi kan dia tahu ini, wah bahaya. Karena itu ini bahaya sekali. Politisasi dan komersialisasi pengadilan ini harus prioritas pertama Pak Prabowo deh. Kalau mau 8%, nggak mungkin kita maju 8% kalau hukum kita nggak benar. Kalau kita lihat negara kayak Hong Kong, Singapura, mereka tuh nggak punya SDA, tapi punya kepastian hukum dan pelabuhan yang efisien. Dengan dua itu aja di negara sejahtera. Kita sekarang jeda dulu. Nanti kita sambung lagi, tetap bersama kami di Focus on Court. Anda masih bersama kami di Focus on Court. Saya sekarang ke Prof. Hanafi lagi. Prof. Hanafi, banyak sekali pendapat yang beredar di luar sana. Tapi kemudian saya ingin konfirmasi ke Prof. Hanafi jadi supaya jelas juga. Jadi untuk kasus ini yang saat ini dihadapi oleh Mardhani Maming itu terletaknya di ketidakjelasan substansi perundang-undangannya yang tadi Prof. Todung sudah katakan soal pasal 12 itu, atau soal ketidakjelasan dari para aparat penegak hukum yang berada di dalamnya dan juga mereka yang aparat penegak hukum yang terlibat sejak awal kasus ini berlangsung, atau bagaimana? Ya, terima kasih. Menurut saya untuk kasus ini ya, memang ada beberapa undang-undang itu memang tidak jelas ya. Tapi kalau kasus ini yang kami pelajari secara mendalam, undang-undangnya jelas kok, jelas sekali. Cuman dalam penerapan terhadap undang-undang itu yang keliru. Soal persepsi. Persepsi. Yang kemudian yang kedua, ketika undang-undang itu mau diterapkan, kemudian dalam pengadilan pembuktian itu tidak pernah diperhatikan. Jadi hakim itu seolah-olah sudah punya framing sudah dari awal gitu loh. Tinggal mencocokkan dengan apa yang sudah opini hakim. Sudah memutuskan terlebih dulu. Iya, memutuskan terlebih dulu. Katanya tuh ada semacam joke ya, hakim itu sudah tahu terdakwa duduknya seperti itu bersalah gitu loh. Jadi itulah yang dibangun dengan bukti-bukti yang ada di jaksa itu. Jadi kadang-kadang itu saya kira bukan undang-undangnya yang keliru, saya kira. Bukan undang-undangnya yang tidak jelas. Jelas banget undang-undang itu. Undang-undangnya jelas, tapi ini soal persepsi. Soal persepsi, kemudian menerapkan yang keliru. Kemudian alat-alat bukti itu tidak pernah diperhatikan oleh hakim yang ada di persidangan itu. Yang seharusnya kan dari bukti-bukti di persidangan itulah hakim itu melakukan pertimbangan kemudian memutuskan sesuatu. Iya, Prof. Todung, apakah sudah pernah ada kasus serupa yang seperti ini? Saya yakin banyak sih ya kasus seperti ini. Saya tuh tidak terlalu suka dengan teori konspirasi sebetulnya. Tapi kan kalau hanya melihat kasus ini dalam perspektif kesalahan hakim, ya, menurut saya juga salah. Ya. Karena ya biasa dalam satu kasus itu bisa dimasak, ya, dimasak dari bawah. Ya. Orang ya dalam pemeriksaan di kepolisian bisa saja mendapatkan ya. Dimasak ini apa maksudnya, dikondisikan, ya, dikondisikan atau bagaimana? Diatur ya kan. Jadi dia dapat pasal yang meringankan misalnya, ya kan. Demikian juga di kejaksaan. Ya, ini conditioning seperti ini bisa dimulai dari bawah. Saya tidak menuduh, tapi saya kira sih kita harus lebih melihat secara fair, secara objektif, di mana permainan semacam ini bisa dimulai.
tidak mungkin di Mahkamah Agung, tapi bisa dimulai dari bawah. Nah inilah yang saya lihat konspirasi yang terjadi, bukan saja sesama penegak hukum, bisa jadi antara penegak hukum dengan yang lain-lain. Karena kalau dikatakan tadi, dan saya setuju dengan Profesor Hanafi, bahwa hukumnya clear kok, hukumnya jelas, tidak mungkin ada kesalahan. Nah makanya di Indonesia ini, kebebasan yang dinikmati oleh kepolisian, oleh kejaksaan, oleh pengadilan, itu punya masalah tersendiri. Karena dalam proses hukum, apalagi di pengadilan, sebetulnya ada yang disebut ya predictability. Yeah. Keputusan itu harus bisa dipredik, bisa diduga. Yeah. Kalau kasusnya seperti ini, dia tidak akan mungkin putusnya beda jauh. Jadi kasus-kasus yang sama itu pasti hukumnya akan sama. Kemudian universality, dia itu juga di mana-mana harusnya seperti itu. Yeah. Tidak mungkin misalnya putusan pengadilan di Indonesia itu beda terlalu jauh dengan putusan di Malaysia atau di Filipina. Apalagi kalau bicara putusan di Jakarta dengan di Medan misalnya. Seharusnya sama. Nah ini yang tidak terjadi, dan saya sekali lagi melihat kita harus melihat ya bukan hanya dalam perspektif di pengadilan hakim-hakim, tapi juga yang lain-lain. Nah tadi saya menyebut misalnya Mbak Putri ya hubungan yang mesra antara ya penguasa dengan pengusaha. Nah dalam hal ini bisa jadi juga ada hubungan yang mesra antara ya lembaga peradilan dengan pengusaha. Nah ini yang saya kira sih perlu kita kaji lebih jauh karena itu tidak gampang dibuktikan, tapi terjadi. Ya, jadi bisa saja orang masuk pengadilan, ya, dihukum, ya, karena ada faktor eksternal yang bermain dalam hal ini. Kita sekarang jeda dulu, nanti setelah jeda kita akan lanjutkan kembali. Tetap di Focus on Court. Terima kasih Anda masih bersama kami di Focus on Court. Saya masih dengan Profesor Todung Mulya Lubis, Profesor Hanafi, dan juga Pak Bambang Harimurti. Saya ke Prof Hanafi terlebih dulu. Prof Hanafi, dengan teman-teman eksaminator, kemudian dari aktivis anti korupsi, suaranya saat ini apakah masih ada optimisme itu bahwa Mardhani Maming bisa bebas? Ya, kita sih menyatakan dalam eksaminasi itu jelas-jelas itu merupakan suatu peradilan yang sesat ya. Nah, sehingga kita hanya berharap saja kepada hakim-hakim agung yang mulia itu untuk menggunakan hati nuraninya. Bagaimana agar ini diputus seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang ada gitu ya. Sesuai dengan apa bukti-bukti di pengadilan itu juga perlu dipertimbangkan seperti itu. Saya kira kita optimis lah, mudah-mudahan ini bisa berhasil apa yang sudah diperjuangkan oleh akademisi maupun praktisi dan pegiat anti korupsi. Saya kira seperti kata Pak Bambang tadi kan itu sudah tidak bisa diragukan lagi ya. Artinya tidak hanya satu universitas, tapi kita lintas universitas gitu. Dan dengan suaranya banyak sama. Sudut pandang gitu. Sudut pandang dan ujungnya kesimpulannya sama gitu kan. Jadi gitu saya kira. Ya, Pak Bambang gimana? Saya tuh berharap ya, apalagi dengan Ketua Mahkamah Agung yang sekarang ya. Saya kan kebetulan pernah jadi anggota tim percepatan reformasi hukum ya, dengan di bawah Pak Menko waktu itu Pak Mahfud MD ya. Mahfud MD. Saya rasa mudah-mudahan mungkin ya Bang Todung nggak tahu bisa nggak ya Ketua MA ini juga membuat semacam itu ya komite ini ya, melibatkan aktivis anti korupsi ICW dan akademis anti korupsi untuk duduk bersama kita lihat bagaimana membenahi pengadilan kita ini, ya. Termasuk mendidik aparat hukum yang memasukkan kasus pengadilannya. Saya berharap misalnya contoh ya, saya berharap hakim-hakim kita lebih punya nyali untuk memutuskan di pra-peradilan. Kalau memang bukti nggak lengkap, tolak supaya jaksa penuntut umum polisi kita tuh jadi lebih terengginas, lebih tahu cara mendapatkan bukti gitu ya. Kalau sekarang seringkali ditolak untuk alasan yang sepele. Kasihan kayak Ibu Karen juga. 555 hari ditahan baru akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Nggak dapat ganti rugi apa-apa. Kan coba kalau hakim di peradilannya itu mengatakan, wah ini buktinya belum lengkap, tolong dilengkapi. Kan itu lebih ada unsur keadilan. Kasus kayak Pak Tom ini nggak akan ribut seperti ini. Kalau di hakim peradilannya berani memutuskan. Jadi itu akan efeknya juga bagus, tidak hanya ke pengadilan, tapi membuat penyidiknya juga
tidak zalim. Dia harus betul-betul cari bukti permulaan yang memadai karena kan selalu ada sebutan. Saya dulu advisor di Bank Dunia untuk anti korupsi di Asia Tenggara waktu itu. Waktu itu kita lihat tuh, itu di Uganda ya karena akhirnya semua pejabat jadi takut bikin keputusan karena terlalu zolim ini itu pemerintah nggak jalan, ekonomi hancur gitu loh. Ya. Jadi ini saya berharap mudah-mudahan itu tidak terjadi di sini. Saya berharap sih hakim-hakim aja mestinya di level pra-peradilan udah berani. Sekarang jangan salah loh. Orang yang kena kasus ditakut-takutin kalau masuk pra-peradilan. Mungkin Bang Todung tahu. Janganlah nanti malah diperberat. Padahal itu hak. Jadi orang ditakut-takutin untuk menggunakan hak hukum. Itu kan nggak benar. Itu dulu udah benahin. Supaya orang tuh langsung berani ke pra-peradilan. Oke, baik. Prof Todung bagaimana Prof? Kita melihat ada upaya hukum lanjutan sekarang dari Mardhani Maming dan kita tahu ini secara umum tadi Pak di awal kita sudah bahas dan Prof Todung juga sudah mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga berupaya untuk berniat, berkomitmen untuk memperbaiki peradilan di Indonesia. Ya kita punya presiden baru, ya, Prabowo Subianto, punya ketua Mahkamah Agung yang baru. Nah ini kesempatan emas buat mereka untuk membuktikan bahwa keadilan itu masih ada di Indonesia. Ya, penegakan hukum itu masih ada. Karena kasus seperti ini tidak hanya dilihat oleh orang seperti kita, tapi dilihat oleh publik dan oleh dunia usaha dalam negeri dan luar negeri. Adakah kepastian hukum dan keadilan di Indonesia? Nah ini kalau tidak dibenahi, siapa yang mau melakukan bisnis atau berbisnis di Indonesia dengan ketidakpastian hukum? Nah bagaimana citra negara hukum Indonesia yang terpuruk sekarang ini? Nah ini juga akan dibenahi dan harus diperbaiki. Nah tugas kita, Presiden Prabowo, Ketua Mahkamah Agung untuk melakukan langkah-langkah yang progresif untuk mengembalikan citra Indonesia sebagai negara hukum dan mengembalikan kepastian hukum dalam kehidupan bisnis kita masa depan. Kalau tidak, ya jangan berharap kita bisa tumbuh 8%. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Walaupun saya pribadi, saya harus katakan, ya tumbuh 8% itu, waduh itu tidak mudah ya. Tapi untuk bisa lebih dari 5%, 6% misalnya. Tidak mungkin kalau keadaan kepastian hukum itu tidak dibenahin. Tidak mungkin kalau lembaga peradilan itu tidak dibenahin. Nah inilah kesempatan emas kalau mereka ingin mulai membangun Indonesia dengan lebih baik lagi. Oke, baik. Kita sekarang akan melihat nanti ke depan seperti apa proses ini akan berlangsung. Tapi terima kasih dulu untuk Prof Todung Mulya Lubis, Prof Hanafi dan juga Pak Bambang sudah bergabung pada hari ini. Dan demikian perbincangan kita dalam Focus on Court hari ini. Saya Putri Ayuning Tias pamit, terima kasih. Sampai jumpa.